Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dengan NIM 22043016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pada matkul Hukum Bisnis dan Regulasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepailitan dan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, di sini pengertian tersendiri dari kepailitan itu yaitu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, yang mana ini dapat kita lihat di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, pailit sendiri dapat diartikan di mana debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Nah, di sini juga ada asas-asas kepailitan. Asas kepailitan terdiri dari 4, yaitu 1. Asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkannya syarat-syarat debitur sebagai berikut, di mana adanya debitur yang tidak membayar utang, adanya lebih dari satu kreditur, dan lebih dari satu utang, minimal satu utang sudah jatuh tempo, atau minimal satu utang sudah dapat ditagih, dan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Nah, di sini juga ada tujuan dari kepailitan ini, di mana tujuan dari kepailitan yaitu di sini juga ada tujuan dari kepailitan, yang mana tujuan utama dari kepailitan itu tersendiri yaitu adalah untuk melakukan pembagian antara kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan sendiri dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh debitor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing. Dasar hukum tentang kepailitan yaitu ada beberapa dasar hukumnya, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang keempat yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Yang kelima yaitu undang-undang lainnya yang mengatur tentang BUMN atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dan pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, dan yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, serta koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, di sini juga ada pihak-pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan. Pihak-pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan ini yaitu berupa seperti debitur, kejaksaan demi kepentingan umum, pasar modal, dan badan pengawas pasar modal. Nah, di sini kita membahas tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau juga dapat disebut dengan PKPU. Menurut pendapat dari Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang sering kita sebut dengan PKPU yaitu suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui keputusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian atau juga disebut dengan composition plan terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Nah,
Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Dasar-dasar hukum penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu seperti dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 Ayat 2 dikatakan sebagai berikut. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa debitur dapat memohon terhadap penundaan pembayaran utangnya. Nah, di sini juga ada pihak-pihak yang dapat mengajukan PKWU, dikarenakan pihak-pihak yang dapat mengajukan PKWU ini juga ditentukan, yaitu seperti debitor, kreditor, Bank Indonesia. Dalam hal debitor adalah bank. Nah, akibat dari PKPU ini yaitu seperti Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua yaitu Menteri Keuangan. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara atau juga dapat disebut dengan BUMN. Nah, berakhirnya PKWU ini dikenakan yaitu 1. Atas permintaan hakim pengawas, yang dimana debitur selama waktu PKWU bertindak dengan iktikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya, debitur telah merugikan kreditor. Yang kedua yaitu debitur melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UUK. Yang ketiga yaitu debitur lalai dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan. Yang keempat yaitu selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU ini. Yang kelima yaitu keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Nah, yang kedua yaitu karena atas permintaan satu atau lebih dari kreditor sendiri. Dan yang ketiga yaitu karena atas prakarsa pengadilan niaga ini. Baiklah, sekian dari penjelasan presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.